Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat Al Misteri dimanapun Anda berada, kali ini Abah akan coba untuk bercerita asal usul Sunan Bonang, sahabat. Sebelum Abah melangkah bercerita, mudah-mudahan video-video Abah bisa menghibur dan ada faedah dan manfaatnya. Dan untuk sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan periziannya untuk sahabat semua yang setia menonton di One Misteri, dilancarkan dari segala hal, dijauhkan dari berbahayanya. Itulah yang selalu Abah sampaikan untuk sahabat semua dimanapun sahabat berada. Dan kali ini Abah akan coba untuk bercerita tentang asal usul Kangjeng Sunan Bonang, sahabat. Dan untuk sahabat jangan lupa sebelumnya Abah bercerita, like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan untuk sahabat dilancarkan dari segala halnya yang Abah katakan tadi. Biar gak panjang lebar, sahabat, si Abah cuma nyerocos basa-basi kesana ke sini, dan Abah akan coba langsung untuk bercerita tentang Sunan Bonang, sahabat. Bismillah. Di suatu saat, sahabat, di zaman dahulu atau di abad dahulu, waktu di zaman para wali, sebelum agama Islam masuk ke Tatar, Sunda maupun Pulau Jawa, tentang asal usul yaitu dari para wali yang tercantum maupun di sejarah dan sebagainya. Dan Abah kali ini akan langsung bercerita yaitu susunan Bonang, daerah Surabaya, sahabat. Di kala itu masih bisa disebutkan banyak orang-orang yang kelaparan, banyak yang saling membunuh tanpa prik kemanusiaan di waktu itu. Dan kita sebagai manusia, kemungkinan Allah memberikan petunjuk dan jalan. Daerah Surabaya di kawasan daerah Karangtumampel, sahabat. Untuk menutup semua kedoliman di kala itu, di situ ada sebuah padepokan, yaitu padepokannya Karangtumampel, sahabat. Padepokan itu dipimpin oleh Raden Rahmat, sahabat. Dan orangnya lemah lembut, baik, suka menolong pada sesama, maupun secara materi maupun secara tenaga dan pikiran. Dia selalu melakukan tanpa pamrih dan jarang orang ibaratnya yang memiliki kepribadian kemanusiaan yang luar biasa.
Disingkat cerita sahabat, Padepokan Tumampel yang dipimpin oleh Raden Rahmat tadi, dan itu berkeluarga atau punya istri. Raden Rahmat itu dan istrinya itu bernama Dewi Ageng. Inilah sahabat, dengan kerukunan, kedamaian selama mendirikan padepokan dengan atikan anjuran agama yang beliau bawa di waktu itu. Keluarga ini dikaruniai anak, 4 anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki sahabat. Dengan keadaan prihatin di kala itu, banyak orang yang kelaparan, penindasan dikarenakan pendoman untuk manusiawi di zaman dahulu itu masih kurang sahabat. Dikarenakan di zaman dahulu raja dan kerajaan yang lainnya tidak semua sifatnya itu adem maupun untuk di kalangan rakyatnya. Dikarenakan di zaman dahulu sahabat, upeti-upeti itu harus distorkan ke kerajaan, dan dari situlah kemiskinan untuk rakyat, untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Dan disitulah Raden Rahmat melakukan perjalanan dan memberi pituah-pituah perjalanan hidup supaya punya kesadaran dan menerima keadaan di kala itu. Singkat cerita sahabat, Raden Rahmat ini yang dikatakan Abah tadi memiliki 4 anak, yang 3 perempuan, yang 1 laki-laki. Kita ambil anak yang laki-lakinya itu, yaitu namanya anaknya itu dari Raden Rahmat itu Raden Maulana Ainun Ibrahim sahabat. Dengan bedanya anak itu dengan anak-anak yang lain, dengan kepribadian yang lugu dan tidak sifatnya arogan maupun seperti yang Abah katakan tadi, seperti anak-anak yang lain, beda dari yang anak lain. Ciri khasnya anak itu suka melantunkan nyanyian-nyanyian atau salawatan-salawatan yang dia selalu dilantunkan. Kepribadiannya dengan salawat-salawat yang dia selalu dilantunkan dan suaranya itu yang merdu sahabat. Singkat cerita, kedua orang tua memanggil anak lakinya itu, yaitu Maulana Ibrahim, singkat aja. Cuman untuk kamu beda dari kakak kamu itu. Mendengar kata-kata dari sang ayah, Ibrahim dia mengangguk dan dia berkata,
Iya Kangjeng Romo, dan apa yang mau disampaikan? Bila mana suatu hari ayahmu meninggal, kamu harus bisa melanjutkan perjalanan ayah andamu ini, kata Raden Rahmat, sahabat. Iya Kangjeng Romo. Setelah itu, sahabat, Raden Rahmat memberikan petunjuk, dan kamu anakku, sebelum kamu lahir ke dunia, ayah telah berjuang untuk mengajak umat manusia di jalan kebaikan. Cuman ayahanda kemungkinan belum saatnya untuk memberikan perjalanan yang lebih luas. Cuman engkaulah satu-satunya untuk melanjutkan mengajak umat antara Jawa Barat maupun Pulau Jawa di jalan yang baik, dengan cara memasukkan agama, yaitu agama Islam. Dengan berat hati, Raden Maulana Ibrahim, dia berkata, "Iya Kangjeng Rama, apa yang dikatakan, iya ayahanda, dan nama masjid ini merupakan sejarah ayahanda, dan nama masjid ini ayahanda beri nama dengan namamu, dikarenakan ayahanda pengen punya anak laki yang punya perjalanan untuk membesarkan agama Islam. Maka masjid itu, sahabat, diberi nama oleh Raden Rahmat itu Masjid Agung Ainun Rahmat di Surabaya. Yang diceritakan Raden Rahmat itu, sahabat, yaitu Kangjeng Sunan Ampel, dikarenakan beliau membuka padepokan itu di Karangampel, dan namanya Karangampel, Sunan Ampel itu dalam arti dari sejarah beliau membuka kaidah Islam, menyebarkan agama Islam, dan masjid itulah kemungkinan sampai sekarang menjadi sejarah untuk daerah Pulau Jawa. Singkat cerita, sahabat, kita ambil Kangjeng Sunan Ampel yang disebut tadi namanya Raden Rahmat, sahabat. Itu yang abah katakan, yaitu Kangjeng Sunan Ampel. Kangjeng Sunan Ampel melihat karakter anaknya itu semakin kuat kepribadiannya, dan dia asing dari pemuda-pemuda yang lain. Melihat tidak ada yang tidak makan, dia rela mengasihkan, dan dia suka bilang tanpa mengambil apapun, dia suka bilang dulu sama orang tua. Dan ciri khas anak itu, sahabat, dia suka melantunkan syair-syair, yaitu seperti salawat. Dan dia itu akhirnya melajari kesenian, yaitu dengan sebuah kuno, ya kalau disebutkan di zaman dahulu, tempat kesenian di zaman dahulu maupun dari kerajaan, untuk hiburan kerajaan, karena hiburan-hiburan itu di Jawa beda dengan hiburan seperti Tatar Sunda. Maulana Ibrahim, dia selalu
punya ciri khas, dia suka sama seperti sahabat suatu tempat kesenian alat yang bulat dan di tengahnya itu ada seperti benjolan. Kalau dibilang orang Sunda itu apa, kolenang. Kalau menurut bahasa Jawa itu bonang. Raden Maulana Ainun Ibrahim, dia selalu melajari dan akhirnya dia punya kekuatan energi dan jiwanya bisa disebutkan ketitisan, yang disebutkan mujizat dari Sang Pencipta untuk Raden Ibrahim. Setelah dewasa sahabat, Kangjeng Sunan Ampel menyuruh anaknya itu, dan saatnya kamu Raden Ibrahim, pergilah dan kamu harus mengembara untuk menambah wawasan dan ilmumu. Ya Kangjeng Romo, kata Ibrahim sahabat. Jangan lupa kepribadian kamu, wawasan kamu yang kamu dapat harus betul-betul memiliki jiwa kemanusiaan yang luluh dalam hatimu. Dengan mendengar kata-kata orang tua sahabat, singkat dalam cerita, di esok harinya Raden Maulana Ainun Ibrahim minta izin dan minta pamit untuk melaksanakan apa yang dikatakan oleh ayahandanya, yaitu Kangjeng Sunan Ampel. Dengan hati yang lega, jiwa yang teguh, dan ibunya yaitu Dewi Ageng Nila, pergilah anakku, carilah ilmu yang baik dari kaidah Islam, kamu sebarkanlah untuk orang-orang supaya kehidupan di Jawa Barat ini maupun di Pulau Jawa sekitarnya mempunyai kemanusiaan, hati yang baik. Mendengar ibunya berkata begitu, Raden Ibrahim mengangguk dan uluk sambil uluk salam. Dan singkat cerita sahabat, Raden Ibrahim pergi berkelana pengen mencari, menambah ilmu. Di tengah perjalanan sahabat, Ibrahim melihat rakyat yang kelaparan. Ada yang memakan dari bonggol pisang, ada yang memakan dari macam-macam binatang waktu itu dimakan, dikarenakan segi materi ekonomi habis diambil oleh kerajaan-kerajaan yang tidak punya hati dan manusiawi di kala itu. Dari kalau bahasa Sunda tuh apa, ikatan atau pikulan apa ya, gemolan lah kalau disingkatnya, dan perbekalan di kain itu lalu dikasihkannya sama anak itu, ini deh sedikit makanan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik dan keluarga. Lalu makanan itu sahabat diambil
anak itu sambil menangis dan mengucapkan terima kasih. Dengan hati yang merasa sedih, Raden Ibrahim terus melanjutkan lagi perjalanan. Dan di tengah perjalanan, sahabat, dia bingung harus kemana dan harus apa yang saya harus sebarkan. Sedangkan saya ilmu pun masih banyak kekurangan. Tapi Sang Pencipta menunjuk orang itu tidak hanya memandang jabatan maupun kepintaran lidah, tapi yang ditilai kejernihan dan kebaikan hati jiwa manusia. Dan itulah sosok manusia akhirnya, Raden Ibrahim, yang punya jiwa kemanusiaan sambil berjalan menolong orang dengan kebingungan. Setelah dia sampai di perbatasan tempat, di kala itu sahabat, dia duduk di sebuah pohon besar di kala itu, dan dia ada suara yang menunjukkan dalam hatinya, dan di suara itu yang terdengar oleh Raden Ibrahim yaitu, lantunkanlah olahan ilmumu dengan salawatmu, dan carilah temanmu untuk perjalanan baikmu. Mendengar suara itu dari bisikan hati, dia menjawab diri sendiri, sama siapa saya harus mencari dan ilmu apa yang saya harus cari? Lihatlah perjalananmu dan lihatlah ke kananmu dan lihatlah ke kirimu. Lalu Raden Ibrahim berjalan lagi, sahabat, dan melantunkan dengan salawat ayat-ayat dari Sang Pencipta. Aneh bin ajaib, sahabat. Sambil berjalan dia melantunkan. Tiba-tiba, sahabat, angin besar menghembus wilayah itu. Ibrahim merasa kaget. Lalu dia merenungkan apa yang terjadi. Lalu dia mengatakan dalam diri pribadi, apa ini artinya, ya Allah? 3 kali dia menyebutkan nama Allah. Dengan kekuatan ajaib, ada suara di dalam kepribadiannya Raden Ibrahim. Itulah jiwa manusiamu sempurna, dan kemanusiaanmu dan lantunanmu itu membawa energi yang cukup kuat. Dan janganlah sekali-kali kamu melantunkan sambil berjalan, dikarenakan ini bisa jadi bencana untuk orang banyak. Dengan berat hati, sahabat, Ibrahim merasa dosa dan dia mengatakan, ya Allah, saya salah dan merasakan. Maksud saya bukan untuk mengambil atau mengundang energi yang badai atau angin dan semacamnya. Maksudnya untuk sambil berjalan, dikarenakan saya suka lagu-lagu seperti salawat-salawat yang saya miliki. Lalu Ibrahim, sahabat, berjalan lagi menuju daerah-daerah, dan di sebuah tempat, sahabat, melihat keluarga yang begitu kalau dilihat mengkhawatirkan. Badannya, kerongkongnya udah kelihatan mengeri sekali, sahabat. Lalu Ibrahim menghampiri lagi, sahabat, sama ibu-ibu dan 3 anak itu. Ditanya, kenapa Bu sampai ibu jalan tidak bisa, dan kenapa ibu ini tidak cuman pakai
baju, ibaratnya baju pendek sahabat lah, dan anak itu tidak pakai baju di kala itu. Dan yang satu lagi itu sahabat terjatuh dan anak itu meninggal di tempat itu. Dengan kata-kata yang tersisa sahabat, orang tua itu menjawab, kami tidak makan udah 2 minggu katanya. Dengan mengucurkan air mata sahabat, Raden Ibrahim menangis dikarenakan, ya Allah, kenapa menguji manusia dan raja-raja ini tidak punya hati nurani. Mereka makan enak, tidur enak pakai kasur, tapi bagian rakyat sengsara dikarenakan upeti mengambilnya, tidak punya kemanusiaan di kala itu. Kalau punya kekuatan energi, dia mengatakan, ya Allah, kami minta mujizat, kami pengen menolong itu. Dan dia itu sambil menangis, nenek, bawalah beras ini dan makanlah untuk keluargamu. Lalu si nenek itu pulang sahabat. Singkat cerita, masyarakat yang lain sahabat berbondong-bondong mengambil, tujuannya mau mengambil karena kan pasir itu kok bisa dipasak gitu. Tapi ternyata sahabat tidak bisa. Nah disitulah singkatnya cerita sahabat, Raden Ibrahim, kok juragan nasi pasir ini tidak jadi nasi, jadi beras lagi. Lalu Raden Ibrahim memberi sedikit penjelasan, mintalah kekuatan sama Sang Pencipta yang menciptakan kita. Mudah-mudahan beliau akan memberi mujizat, mudah-mudahan apa yang kita minta akan berubah sekedap. Bagaimana caranya? Dan siapa Sang Pencipta? Kata orang yang banyak itu, yang menciptakan kita. Kata Raden Ibrahim, kalau kamu semua pengen perut enggak lapar dan pasir itu pengen menjadi beras, katakanlah, ikutilah kami. Lalu singkat cerita sahabat, Ibrahim mengatakan bismillah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan semuanya mengikuti semua dan berulang kali mengatakan itu. Lalu Ibrahim terakhir melantunkan sebuah salawat. Keajaiban berubah sahabat, pasir itu berubah menjadi beras. Dalam singkat cerita sahabat, masyarakat di situ, rakyat di situ, di kala itu perjalanan Ibrahim telah memberi ajaran Islam dengan secara tidak diketahui oleh masyarakat. Dan akhirnya ajaran apakah ini, kata masyarakat semua, inilah namanya ajaran Islam, dikarenakan cuman Islamlah yang akan menyampaikanmu semua di jalan yang baik. Lalu orang-orang itu sahabat pada ngambil semua. Dalam cerita dengan keajaiban, apapun petunjuk itu pasti bisa terjadi. Singkat cerita sahabat, Ibrahim lalu berjalan, dan di suatu tempat sahabat ada salah seorang, yaitu kalau dibilang ini, kalau dilihat dari kepribadian, seperti anaknya dari kesultanan atau dari para wali, kalau dilihat kepribadian Paku Giri itu sahabat, Raden Paku singkat aja. Dia berjalan sambil membawa sebuah apa itu, bukan tas, ini dari kain sahabat. Dan dia melakukan sembahyang, yaitu di sebuah tempat di daerah perbatasan Surabaya. Di situ ada tempat Batu Ampar kalau sekarang, dan itulah bekas sejarah Raden Paku, yaitu melakukan sembahyang di kala itu sahabat. Tersirat yaitu Batu Ampar, dan dia di zaman dahulu bersembahyang di situ. Dan singkatnya cerita,
Ketemulah sama dengan kekuatan ilmunya yang Kangjeng Sunan Ampel miliki. Hai anakku, putraku, pergilah kamu dan temuilah ayah anak itu. Dengan kaget Raden Ibrahim, orang tuanya yaitu menyuruh menemui yaitu tokoh besar Maulana Ishak, yaitu ayahanda Raden Pakugiri, sahabat. Bagaimana kalau kita menemui kedua orang tuamu? Aku tidak bisa dikarenakan aku harus mencari ilmu kaidah Islam. Mudah-mudahan petunjuk ini saya balik lagi ke tempat, ibaratnya mengajak ke tempat sampean. Mudah-mudahan ini ada petunjuk dari orang tua mencari perjalanan antaramu sama aku. Dengan singkat cerita, sahabat, dua pemuda itu menuju tempat yaitu tokoh besar Maulana Ishak. Sampainya di tempat, anaknya itu ucap uluk salam dan dijawab oleh ayahandanya. Setelah di dalam, kenapa engkau balik lagi anakku? Aku terpaksa ayahanda, dikarenakan orang ini ketemu di jalan pengen ketemu sama ayahanda. Siapa namamu nak? Kata Maulana Ishak, sahabat. Nama saya Raden Maulana Ainun Ibrahim. Siapa orang tuamu? Nama ayahanda Raden Rahmat. Dengan terkejut, sahabat, Maulana Ishak, ternyata ini anaknya Kangjeng Sunan Ampel. Lalu Maulana Ishak dengan kekuatan kontak batin sama Sunan Ampel, apakah ini anakmu? Datang ke tempatku. Dengan kontak batin, kata perkataan, berilah petunjuk Kangjeng Sunan, berikanlah perjalanan untuk anakmu dan anakku biar mendapat kaidah Islam yang besar. Lalu sahabat, setelah mendengar perjalanan itu, kemungkinan anakku balik lagi, inilah perjalanan kemungkinan harus pergi. Dengan balik anakmu ke sini lagi, anakku, ayahanda mau menugaskan sama kalian, merantaulah pergi ke tempat jauh dari Pulau Jawa maupun dari Jawa Barat. Kemana saya harus melangkah? Datangilah tempat-tempat luar. Tambahilah wawasan ilmumu sebelum kamu menjadi memiliki ilmu kemanusiaan dari kaidah Islam. Dengan singkat, sahabat, bagaimana Kangjeng Romo saya bisa memiliki perjalanan secepat itu menuju daerah luar? Kita harus percaya sama Sang Pencipta. Kalau kamu pengen punya kemampuan ilmu dari kaidah Islam yang tinggi, meyakini bahkan Sang Pencipta itu ada untuk kita yang namanya mujizat, bacakanlah kalimat yang engkau telah miliki. Dengan keduanya, sahabat, membacakan kalimat. Singkat cerita, mereka telah ada di wilayah yaitu kawasan India, sahabat. Dan setelah dia membukakan mata, Ibrahim bertanya, ini di daerah mana? Lalu dia menanyakan kepada orang di situ, dan ini ternyata katanya India Pasifik, katanya. Kita berada di India, katanya. Setelah itu, sahabat, dengan perjalanan mereka, lalu Ibrahim dapat dalam kepribadian hatinya, dia itu katanya, kamu harus berkelana sendiri. Dan ternyata sama Raden Paku juga, dan kamu harus mengembara juga sendiri. Dan akhirnya, sahabat, di situ terpisah.
Raden Paku berangkat ke Mesir dan di Raden Ibrahim mengembara, yaitu di India. Setelah beberapa tempat yang dia datangi, dari Mesir ke Madinah, ke Palestina, ke Rafah, sahabat. Singkat cerita, udah 3 tahun lebih mereka mengembara mencari wawasan ilmu kaidah Islam, dan akhirnya dia itu sempurna dan memiliki kekuatan ilmu yang luar biasa. Dengan kekuatan hati untuk Raden Paku, apakah kami harus bagaimana? Ya Allah, berilah kami petunjuk dalam hati Raden Paku, sahabat. Raden Ibrahim yang terakhir, beliau berada di Kairo, dan sebelum ke Kairo dia telah berdebat dengan seorang dia bernama siapa? Arya Sena, sahabat, tentang yaitu kepintaran, dikarenakan di kala itu di India dia mengajarkan ajaran-ajaran Islam, dan itulah, dan dia itu menentang dalam arti mengadu wawasan. Cuman Ibrahim tidak panjang lebar, sahabat, di kala itu cuman tersenyum. Kami cuman mengajarkan aturan kebenaran. Kalau kamu pengen debat, kami ilmu kami bukan untuk debat. Kalau ada waktu dan kamu bagiannya harus debat sama kami, insya Allah kita akan bertemu. Dengan singkat cerita, sahabat, udah yang dikatakan tadi oleh Abah, 3 tahun lebih dengan kekuatan energi Maulana Ishak memanggil kedua anak itu, dan anak itu, dan engkau lah udah waktunya pulang, dan amankanlah Pulau Jawa dan Jawa Barat, dan sebarkanlah ilmumu yang kamu miliki dengan ajaran-ajaran yang kamu dapat. Lalu kedua anak itu, sahabat, pulang menuju Jawa Barat, Pulau Jawa. Setelah di Pulau Jawa, sahabat, bergegas menghampiri yaitu padepokan Maulana Ishak, dan Maulana Ishak bergegas mendapatkan tugas sama anaknya yaitu Raden Paku. Raden, kamu harus berkelana dan pergi, buatlah tempat ibadah masjidmu, dan namamu itu akan ayahanda sempurnakan jadi jabatanmu, dan kamu harus kuat membawa jabatan ini. Apa Kangjeng Romo jabatanku? Kamu beli gelar sama ayahanda Sunan Giri. Dikarenakan kamu pergilah ke belah utara dan bentuklah masjid, dan kalau kamu Ibrahim, kamu jangan di suatu tempat, kamu harus mengembara berkelana. Dengan singkat cerita, sahabat, bernama Raden Paku dan akhirnya menjadi Sunan Giri, membuat sebuah masjid besar dan menyebarkan Islam di Tatar bagian Jawa Barat. Lalu Raden Ibrahim berkelana, dan dia mengikuti arahan hati, dan dia sampai di tempat yaitu di kerajaan Demak Bintaro, dan disitulah dia terhenti melangkah, dikarenakan melangkah melihat orang yang sakit, sahabat. Banyak yang kelihatannya penyakit-penyakit di kala itu, kemungkinan kelaparan dan penyakit-penyakit aneh, dan akhirnya Ibrahim menolong di situ dengan kekuatan ilmu yang dia miliki, dan mengambil air. Lalu air itu dikasihnya sama
orang-orang yang banyak itu, dengan kekuatan ajaib sahabat, orang-orang itu sembuh semua. Lalu Ibrahim bertanya, ini tempat daerah apa? Eh, Kalau boleh tahu ini. Lalu orang itu menjawab, sebelum menjawab dia mengatakan terima kasih setelah dikasih obat. Dan saya ini kekurangan makanan dan ini penyakit di mana-mana entah. Dan alhamdulillah sekarang. Lalu dengan kata-kata sedikit demi sedikit Ibrahim mengasihkan uluran dengan kata-kata dari kaidah Islam dan lantun-lantunan itulah. Setelah mengobati orang-orang itu sahabat, dia memasuki ini yang disebutnya Demak Bintoro katanya. Oh, ini kawasan Demak. Iya, ini perbatasan Demak. Dan sampean mau kemana? Saya tidak tahu entah kemana. Saya cuma menjelajah dan mengembara. Lalu dengan singkat cerita sahabat, ketemulah dengan yaitu Raden Patah sahabat. Raden Patah itu adalah putra dari Raja Majapahit, yaitu dari Ramawijaya, dan beliau tinggal di Demak. Dan dikarenakan beda sama kakaknya yang lain, dia sifatnya lembut dan mencari, pengen punya kebenaran-kebenaran, dan akhirnya ketemu dengan Raden Ibrahim. Dengan singkat cerita sahabat, begitu mendengar dan perjalanan Ibrahim, lalu Raden Patah, lalu sampean mau kemana? Saya pengen mengembara. Kalau sampean pengen seperti kami, ingatlah sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ajarkanlah yang telah kami berikan sama sampean. Dengan singkatnya cerita sahabat, Ibrahim memberi perjalanan sama Raden Patah, dan Raden Patah membesarkan Islam di daerah Demak Bintoro di kala itu sahabat. Lalu Ibrahim tidak lama di situ sahabat, dan kamu dapat tugas dari saya. Raden Patah, iya, jelajilah Tatar Sunda, cuman kamu lah yang bisa masuk ke Tatar Sunda, karena kami masih ada sebagian tempat yang harus kami menyebarkan agama ini. Lalu sahabat, dalam singkat cerita Raden Patah juga minta izin sama sang raja. Dia mengembara menyebarkan ajaran Islam sampai di Tatar Sunda. Maka Tatar Sunda banyaklah sejarah-sejarah Raden Patah. Di sebagian timur, selatan, barat, perjalanan Raden Patah mengajarkan Islam dari dari Raden Ibrahim. Setelah itu Ibrahim berangkat lagi sahabat. Perjalanan beliau jauh. Setelah itu Ibrahim menemui tempat, dan di situ tempat perbatasan, kemungkinan kalau singkat cerita perjalanan yang tadi Abah ucapkan dari perbatasan Demak, dan dia masuk yaitu ke kerajaan yang merusak di bisa disebutkan sahabat ke masyarakat, seperti upeti-upeti itu selalu dihabiskannya, yaitu perbatasan dari Kediri sahabat. Dan disitulah Raden Ibrahim sahabat, inilah yang mengacaukan katanya, memberi agama ajaran baru. Dan Raden Ibrahim sahabat diserang begitu banyak orang dengan kekuatan, kepercayaan diri, dan melantunkan. Dan dia itu selalu ingat setelah berjalan sahabat, dia
dihuru begitu banyak orang, pertempuran yang cukup hebat. Dengan percaya kekuatan mujizat dari Sang Pencipta, Ibrahim mengatakan yaitu salawat-salawat dengan suara yang merdu, sahabat. Orang itu kaku semua, sahabat, tidak bisa bergerak. Disitulah kekuatan energi yang dimiliki oleh Maulana Ibrahim. Dengan dari situlah, janganlah kamu menyerangku, apa salahku? Setelah orang itu merasa bahkan ini orang sakti, dan dia meminta maaf, dan disitulah Ibrahim memberikan ajaran, janganlah sifatmu begitu. Lalu orang-orang itu mengikuti, sahabat, dan mengikuti ajaran Islam sebagian dari Kediri. Lalu Ibrahim berjalan lagi, dan singkat cerita, sahabat, perjalanan Ibrahim untuk selanjutnya kemungkinan, sahabat semua, ini untuk part 1 dikarenakan durasinya panjang. Abah akan lanjut untuk part 2 nya perjalanan ini, dan Abah ucapan bila mana ada kekurangannya nih, Abah ucapan minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, untuk sahabat jangan lupa tonton terus One Misteri. Abah ucapkan untuk part 2 nya perjalanan susunan Bonang akan Abah lanjut di part 2. Abah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.